alur cerita film salah satu requestan dari kalian yang berjudul Bird Box tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Susan Bier, memiliki alur cerita campuran yang menceritakan tentang post-apokaliptik atau bisa juga disebut sebagai peristiwa pasca kiamat, di mana seorang perempuan bernama Mallory berjuang untuk menyelamatkan kedua bocil agar bisa tetap hidup tanpa melihat dunia luar. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. We are going on the trip now. It's going to be rough. As closely as you can. If you hear something in the woods, you tell me. Film diawali dengan seorang perempuan bernama Mallory yang sedang menegaskan kepada kedua bocil yang tidak disebutkan namanya. Jadi saya panggil saja Otong dan Maimunah. Mallory menegaskan bahwa mereka akan melakukan perjalanan yang sangat jauh dan ekstrim. Untuk itu mereka harus memakai penutup mata dan mereka juga tidak boleh melepaskan penutup matanya saat di perjalanan. Atau jika melanggarnya maka mereka akan mati. Sampai sini kalian pasti bingung kenapa si Mallory ini sampai sebegitunya kepada Otong dan Maimunah. Kenapa mengancam harus memakai penutup mata? Nah, biar lebih jelas, kita kembali ke 5 tahun yang lalu di mana Mallory yang sedang hamil didatangi oleh adiknya yang bernama Jessica. Kemudian mereka melihat berita televisi yang memberitahukan sebuah peristiwa gila yang membuat manusia bunuh diri secara massal di Rusia. Namun Mallory tidak menghiraukan hal itu. Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan check up rutin kehamilan Mallory. Di sana mereka bertemu dengan seorang dokter bernama Lapham. Ketika hendak pulang, Mallory melihat seorang perempuan yang mendadak gila sedang membanting-bantingkan kepalanya ke sebuah jendela. Lalu Mallory yang panik langsung berlari menghampiri Jessica di mobil. Sebelum OTW pulang, tiba-tiba sebuah mobil ambulan menabrak mobil yang sedang terparkir di depan rumah sakit. Mereka pun panik dan langsung menancap gas. Di jalan, ternyata orang-orang sudah berubah menjadi gila dan mencoba untuk bunuh diri dengan caranya masing-masing. Lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba Jessica melihat sesuatu yang membuatnya takjub. Dirinya seperti terpengaruh oleh apa yang ia lihat. Matanya berubah, raut wajahnya menyedihkan dan kehilangan kendali. Lalu mobil mereka pun menabrak salah satu mobil yang terparkir di jalan. Untungnya mereka berdua selamat, namun Jessica yang sudah terpengaruh oleh suatu hal yang tidak bisa dijelaskan, pergi ke tengah jalan dan melakukan bunuh diri. Mallory yang tidak berdaya harus menyelamatkan diri dari kerumunan orang yang panik. Sampai pada akhirnya seorang perempuan bernama Lydia mencoba untuk menyelamatkan Mallory. Namun sayangnya, penglihatan Lydia terpengaruh sebelum bisa menyelamatkan Mallory. Ia melihat ibunya yang telah meninggal lalu berjalan dan masuk dengan enjoy ke dalam mobil yang terbakar. Akhirnya Mallory diselamatkan oleh seorang pria bernama Tom. Lalu mereka pergi ke sebuah rumah milik seorang pria bernama Greg. Setelah masuk, seorang pria bernama Douglas menyalahkan Mallory atas kematian Lydia atau istrinya sendiri. Dan untuk beberapa hari ke depan, Mallory terpaksa berlindung di rumah tersebut dengan beberapa orang yang tidak ia kenal sama sekali. Salah seorang bernama Charlie mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi sekarang adalah hari kiamat, di mana sosok entitas atau makhluk dengan wujud yang sangat menyeramkan datang ke bumi untuk melenyapkan seluruh umat manusia. Dan siapapun yang melihat makhluk tersebut, maka mereka akan terpengaruh atau terkena hipnotis yang membuatnya melakukan bunuh diri. Bukan hanya dari makhluk tersebut, siapapun orang yang melihat mereka yang terpengaruh oleh makhluk tersebut lalu melakukan bunuh diri di hadapannya, maka mereka orang normal yang melihatnya juga akan ikut terpengaruh olehnya. Pada keesokan harinya ada seorang perempuan yang meminta untuk masuk ke dalam rumah. Mallory menyiapkan senapan untuk berjaga-jaga. Setelah dibuka, ternyata hanya seorang ibu hamil yang bernama Olympia. Singkat cerita, stok makanan di rumah Greg sudah mulai habis dan mereka mulai merasakan kelaparan. Lalu Greg merencanakan sesuatu untuk mencari keberadaan entitas atau makhluk tersebut lewat kamera CCTV yang terpasang di sekeliling rumahnya. Dengan begitu mereka bisa menghindari entitas dan mencari bantuan dengan aman. Greg percaya entitas tidak akan menghipnotisnya karena Greg hanya melihat makhluk tersebut lewat perantara digital. Kenapa di sini Greg diikat?
karena mereka khawatir Greg akan terpengaruh oleh entitas dan mempengaruhi yang lainnya untuk bunuh diri. Setelah semuanya siap, Mallory, Tom, Douglas, dan yang lainnya menunggu di luar. Lalu Greg mulai melihat di setiap tempat yang terpasang kamera CCTV di sekitar rumahnya. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara kegaduhan dari Greg. Mereka pun menghampiri Greg lalu mendapatinya tewas dengan cara bunuh diri. Kembali ke Mallory, Otong, dan Maimunah di masa sekarang. Seperti yang saya katakan di awal video, film ini memiliki alur cerita campuran, jadi scene di mana kekacauan mulai terjadi di kota sebelumnya, itu hanyalah flashback dari Mallory di masa sekarang. Mallory dan kedua bocil sudah berada di sungai selama 14 jam dari sejak awal scene. Dan sekarang mereka ditemui oleh pria yang menggoda untuk membuka penutup matanya. Pria tersebut memaksa Mallory untuk melihat ke sekelilingnya tanpa menggunakan penutup mata. Dan pertanyaannya, kenapa pria tersebut tidak melakukan bunuh diri padahal tidak menggunakan penutup mata sama sekali? Setelah pria tersebut memaksa Mallory untuk membuka penutup matanya dengan brutal, akhirnya Mallory bisa membunuh pria tersebut dengan golok yang dibawanya. Kembali ke masa lalu, Tom merencanakan sesuatu untuk mengambil makanan di minimarket. Dan kebetulan si Charlie ini merupakan kasir Alfamart terdekat di daerah sana. Mereka pun pergi ke garasi untuk membawa mobil lalu mengecat kaca jendelanya. Nantinya Tom akan berkendara tanpa melihat jalan raya sama sekali, tetapi menggunakan fitur GPS pada mobil untuk menunjukkan rute ke minimarket. Karena kalau tidak begitu, mereka akan melihat sosok entitas dan bunuh diri lalu mati. Setelah sampai di minimarket, mereka mengambil persediaan makanan yang dibutuhkan. Truly the happiest place on earth. Well, you're not kidding. Sementara Mallory mengambil burung puyuh peliharaan yang ada di sana. Because all of us collectively. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan rekan kerja Charlie yang terjebak di sebuah ruangan. Ia memaksa membuka pintu dan menyuruh mereka semua untuk melihat keadaan di luar. Dilihat dari bebenguknya, nampaknya rekan kerja si Charlie ini sudah terpengaruh oleh sosok entitas. Burung puyuh yang dibawa oleh Mallory pun berkoceh-koceh karena mereka bisa merasakan kehadiran sosok entitas di sekelilingnya. Dan di sini terpaksa Charlie harus mengorbankan dirinya untuk melindungi orang-orang. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah tanpa Charlie. Look at all this stuff. Birdies? Yeah, they seem to sense when the creatures are... Pada malam harinya seorang pasangan bernama Felix dan Lucy pergi ke garasi membawa persediaan makanan dan mencuri mobilnya untuk pergi dari sana. Where's the goddamn car? You guys, where are Lucy and Felix? Kembali lagi ke masa sekarang. Mallory sudah 24 jam mengayuh perahunya. Di tengah sungai mereka menabrak sebuah mobil yang terparkir di sana sampai-sampai Otong harus tercemplung ke dalam sungai. Untungnya si Otong ini adalah lucky boy, ia masih bisa diselamatkan oleh Mallory. Namun sayangnya persediaan makanan mereka terhanyut oleh arus sungai. Di tengah perjalanan mereka harus menepi untuk pergi ke sebuah rumah lalu mencari barang dan makanan yang dibutuhkan. Mallory mengikatkan tali ke sebuah ranting agar ketika kembali dirinya tidak tersesat. Setelah beberapa langkah berjalan, akhirnya Mallory menemukan sebuah rumah kosong. Ketika sedang mengemasi barang dan makanan, tiba-tiba saja talinya bergerak sendiri. Mallory pun segera keluar dari sana untuk kembali ke perahunya. Ketika sedang berlari, sosok entitas memanggil-manggil dirinya sehingga membuat Mallory menembakkan pistolnya ke segala arah. Mendengar tembakan tersebut, Maimunah merasa Mallory sedang berada dalam masalah. Lalu ia pun pergi untuk mencarinya. Percuma atuh cil-cil. Lu teh bisa apa masih bocil juga cik aing mada. Namun pinternya, di sini si Maimunah mengikatkan tali ke badannya agar ketika Mallory kembali ke perahu, ia bisa melacak keberadaannya. Mallory yang mengetahui Maimunah meninggalkan perahu, ia langsung menarik tali yang terikat di badannya. Dan setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya.